Sosiologi Pembangunan dan Kependudukan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ketergantungan suatu negara pada negara lain dan contoh nyatanya. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Musarafa dan rekan-rekan saya Rukia Yani Tarambe, saya Nur Asri, dan kami akan melanjutkan materi kami. Sebelumnya, contoh dari ketergantungan negara dengan negara lain ialah perdagangan internasional yang dapat didefinisikan sebagai transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi satu negara dengan subjek ekonomi negara lain. Subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, ataupun perusahaan negara. Perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi antar negara. Menurut Halwani tahun 2005, pada tahun 1905 terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO, World Trade Organization. WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Di samping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti Uruguay Round Second dan perjanjian pada GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada di dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjadikan negara-negara yang sedang berkembang berada dalam skenario ekonomi global dan bersaing dengan negara-negara maju. Teori-teori konsep perdagangan internasional atau aktivitas ekspor dan impor antar wilayah atau negara yaitu: 1. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia menemukan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. 2. Teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Yang ketiga, teori permintaan timbal balik, reciprocal demand. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar. 4. Pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan tentang politik kemakmuran. Negara melebihi kemakmuran perorangan. Adapun kepentingan negara dapat memperoleh kemakmuran dengan berpangkal pada dua macam sumber, yaitu: 1. Penumpukan logam mulia atau emas, karena logam mulia dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, politik perdagangan, ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas nilai impor sehingga neraca perdagangan surplus atau aktif. Perkenalkan, nama saya Kristina Rotua Silitonga. Perkenalkan, nama saya Temi Septia Putri. Kami akan melanjutkan materinya, yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong semua negara di dunia untuk melakukan perdagangan luar negeri, yaitu: 1. Revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi, teknologi pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemeriksaan data, perkembangannya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. 2. Interpretasi kebutuhan. Setiap masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya.
3. Liberalisasi ekonomi. Setiap negara mempunyai kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama yang memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. 4. Asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.